Aksi kriminal di bulan Ramadan masih saja terjadi. Ini miris memang. Konon pelaku-pelaku kriminal ini berbuat nekat karena terdesak kebutuhan menjelang hari raya yang tinggal beberapa pekan ke depan. Dan yang menarik akhir-akhir ini pelaku kriminal menyasar komoditas pangan seperti telur, daging atau cabai karena nilainya sedang tinggi. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Berikut kita simak laporan khas redaksi. Bulan Ramadan memang bulan yang penuh berkah, namun bagi para pelaku tindak kriminalitas, bulan yang suci ini kerap dijadikan sebagai peluang untuk melakukan aksi kejahatannya. Pola kejahatan yang terus berulang setiap tahunnya tentunya ini menjadi alarm keras untuk kita memperkuat kewaspadaan. Kasus pencurian ini menjadi contoh. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian telur ayam di sebuah toko sembako di Jalan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat pekan lalu. Kawanan pelaku yang berboncengan motor mendatangi toko. Salah satu pelaku mengambil telur ayam yang sedang dijajakan. Rekaman CCTV ini pun viral di media sosial. Senin 23 Februari 2026, Nesa, penjaga toko mengatakan saat kejadian ia sedang sibuk menimbang barang dagangannya sehingga tidak menyadari kedatangan pelaku. 15 kg telur ayam senilai hampir Rp1,5 juta dibawa kabur oleh pelaku. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Orang bilang katanya nanya satu telur harganya berapa. Aku nggak ngeh di situ kan. Aku keluar ngelihat telur udah nggak ada telurnya. Terus aku buru-buru ngecek CCTV. Meroketnya harga cabai saat ini membuat cabai bak logam mulia yang rentan dicuri. Seperti di Probolinggo, Jawa Timur, para petani cabai terpaksa berjaga selama 24 jam di kebun mereka untuk menghindari pencurian. Salah satu petani cabai bernama Hoirudin menuturkan ia pernah menjadi korban pencurian cabai. Cabai miliknya sebanyak 1 karung dicuri pada pukul 1 malam. Melonjaknya harga cabai dikarenakan tingginya permintaan saat bulan Ramadan dan Idul Fitri. Selain itu, pengaruh cuaca membuat hasil panen cabai menurun dan pasokan berkurang. Harus jaga mas, sebab kalau tidak jaga itu ya derem ya. Ya ada yang mencuri, iya ada. Kapan aneh itu jam 10 malam, jam 1 malam ada yang mencuri. Ya itu ya termasuk pemain dah kalau kata saya. Cewong ada yang satu sak itu di bawah, yang di bawah itu yang bagus-bagus ditaruh di anu ini, di apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Apa di mulsa, di plastiknya. Di plastiknya. Iya, jadi tinggal ngambil gitu. Sempat kepergok kan? Iya, sempat kepergok. Saya pegang. Iya, pegang. Lain lagi dengan yang satu ini. Seorang pria terekam CCTV mondar-mandir di depan musola Al-Muhtadin, Jalan Masjid 2, Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat pekan lalu. Pria ini memantau situasi untuk membawa kabur sepeda motor. Setelah situasi memungkinkan, pelaku membawa kabur motor curian bersama rekannya. Motor yang dibawa kawanan pencuri ini ternyata milik Ustadz yang saat kejadian mengajar mengaji tadarus Al-Quran. Ia baru mengetahui sepeda motornya raib saat hendak sholat Jumat. Yang memiriskan, sepeda motornya ini baru 5 bulan dibeli untuk keperluan berbagi takjil saat Ramadan. Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Cengkareng melakukan olah TKP untuk mencari pelaku pencurian ini. Belajar apa Pak? Belajar tadarus Al-Quran bareng-bareng sama ibu-ibu. Nah, pas ibu-ibu pulang saya belum ngeh tuh motor saya hilang. Nah, saya pesen lah nih lontong ke sebelah nih ke Ibu Yuli. Nah, pas mau sholat Jumat, teman saya nyambal tak berani. Sholat Jumat tuh, ayo kita sholat Jumat. Begitu pas sholat Jumat, motor saya mau sholat Jumat nih, motor saya udah nggak ada. Lalu, bagaimana masyarakat menanggapi maraknya kasus kejahatan di bulan Ramadan akhir-akhir ini? Mungkin karena banyak orang yang ekonominya kesusahan gitu kali Kak. Dia jadi kayak menggunakan segala cara yang penting dapat penghasilan gitu.
Mungkin kalau selama bulan Ramadan orang-orang cukup lengah gitu ya. Mungkin karena selama Ramadan ini kan orang-orang mungkin aktivitasnya juga tidak banyak gitu ya. Jadi cenderung lengah untuk menjaga barang-barang berharga gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi celah bagi kriminalitas di luar sana untuk bertindak di saat lengah ini gitu. Kita juga tidak membawa barang-barang yang berharga ya terlalu berlebihan, dan juga misalkan kalau di rumah pun juga kita harus menjaga waspada juga di rumah ya, menutup pagar misalkan dan menjaga keamanan lingkungan sekitar ya, jadi supaya tetap aman gitu. Di mata kriminolog, momen Ramadan dan menjelang Lebaran dimanfaatkan oleh kelompok pelaku kejahatan karena peningkatan aktivitas masyarakat mulai mengambil uang, menitipkan barang di pegadaian, dan maraknya rumah kosong, serta lainnya. Fakta ini semakin kompleks ketika kondisi bahan pokok mahal, kebutuhan tidak tercukupi, sehingga membuat resah, bahkan marah, sehingga memicu perbuatan kriminal. Street crimes ya, street crimes ini artinya kejahatan-kejahatan yang di jalan ya, curanmor, copet ya, itu menjadi salah satu hal yang paling cepat untuk bisa dilakukan di dalam mereka bisa mendapatkan keuntungan yang instan ya, untuk bisa membeli barang-barang itu dan bisa menunjukkan bahwa di saat-saat seperti itu mereka bisa tampil dengan gaya yang ya lumayan. Ini bicara mengenai dalam perspektif kriminologi, ini bicara mengenai lifestyle. Akhirnya tidak ada yang lebih bijak selain wawas diri, mencegah agar kita tidak menjadi korban kejahatan. Karena kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tetapi juga adanya kesempatan yang terhidang di depan mata. Tim Liputan CNN Indonesia.